Halo teman-teman semua, kali ini kita akan memasuki video yang kedua dalam membuat sebuah aplikasi sederhana tentang menghitung pyramid volume atau menghitung volume emas segi 4 dengan alasnya itu segi 4 ya. Dengan inputannya nanti ada panjang, ada lebar, ada tinggi, kemudian kita calculate gitu ya. Oke, kita langsung ke backend-nya. Kita klik yang project di sini, kemudian kita otak-atik di main activity di sini. Oke. Jadi di sini udah dijelaskan ya di sesi teori tentang ini apa, import ini ngomongnya apa. Di sini ada kelas main activity titik 2 app compact activity. Ini berarti maksudnya dia itu kelas main activity adalah kelas turunan dari app compact activity gitu ya. Bagi yang nggak tahu inheritance, penurunan atau apa, jangan lihat video ini dulu. Harusnya lihat video yang Kotlin Object Oriented Programming gitu ya. Di sana sudah dijelaskan mengenai inheritance atau kelas-kelas turunan. Oke, kita langsung saja membuat sebuah backend-nya di sini. Di sini kan apa ya? Ada yang namanya di main activity. Di sini ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Berarti kita harus definisikan dulu tuh variabelnya. Misalkan di sini private. Kalau kita pakai private gitu ya, kita pakai private berarti hanya bisa diakses di dalam kelasnya aja. Kemudian ini let init var itu berarti itu maksudnya nanti si edit panjang di sini akan langsung kita pakai let init berarti dia itu akan langsung diinisialisasi masuk ke komponen mana, misalkan masuk ke komponen si edit text. Misalkan kita enter aja ya, biasakan jangan menulis langsung kayak gini. Misalkan kalian harus di Android Studio, biasakan ketik sedikit aja langsung ketemu yang ingin diinginkan, langsung enter aja. Itu kan langsung secara otomatis lebih enak gitu ya. Nah, di sini ketika udah didefinisikan tadi kan pakai let init ya. Makanya di sini langsung ada import Android edit text gitu di sini ya. Gitu ya. Itu akan memanggil apa namanya? Komponen di sini. Edit text di sini. Kemudian kita punya apa lagi di sana ya? Ada bukan panjang aja ya, berarti nanti ada private let init berarti edit lebar belum ya? Lebar. Nah, ini sama misalkan ketik sedikit enter gitu. Enak kan ya? Kemudian private let init ketik sedikit, bukan ketik sedikit, ini ketik biasa nama-nama dari variabelnya, kemudian kita ketik sedikit enter. Oke. Kemudian misalkan ada apa lagi di sana, ada button juga ya yang kita desain di UI-nya. Berarti kita namain apa ya, button calculate aja ya, calculate titik 2 ketik sedikit, ketemu belum ketemu misalnya udah ketemu button enter. Nah, ini langsung secara otomatis diimportnya gitu ya. Dia udah pinter nih si Android Studio-nya gitu kan ya. Kemudian private let init var apalagi text result kalau nggak salah. Result. Berarti nanti komponennya adalah text view. Oke, di sini enter. Oke. Udah nih, di sini udah dideklarasikan variabelnya. Nah, namun di sini ada yang namanya method onCreate, yaitu metode di mana activity itu dibuat. Berarti ketika activity dibuat, harusnya yang ini harus juga dibuat, harus ada code-nya di dalam backend-nya gitu ya. Makanya di sini juga harus dideklarasikan variabel-variabel di sini. Ini kan udah didefinisikan di variabelnya di sini kan edit panjang. Namun di sini belum diketahui edit panjang itu ngebaca yang mana nih? Ngebaca apa dari sini? Belum tahu kan ya? Berarti di on grid-nya kita harus yang namanya apa set dulu tuh ngebacanya di mana, misalkan edit panjang misalkan ya, edit panjang sama dengan find view by id enter r.id nama yang kita edit panjang di sini. Jadi ketika kita on grid maka si edit panjang ini akan menemukan si input yang ini, input edit text yang ini yang kita namain waktu awal kalau nggak salah edit panjang juga. Karena ketemu di sini nih. Kita namain di sini edit panjang nih. Nih, edit panjang kan ya. Makanya di sini akan ketemu tuh di onCreate edit panjang berarti dia itu akan find view by id r.id, dia itu akan mengakses si edit panjang yang di sini gitu ya. Paham ya? Kemudian ada banyak kan ya. Berarti kita buat banyak nih. Edit lebar berarti sama dengan find view r.id nama yang kalian namain di
di desain kalian, karena desain saya namanya ditulis ID-nya ditulis edit underscore lebar, ya di sini langsung ketemu tuh. Itu langsung akan memanggil si ini, yang lebar ini nih. Ini yang ini kan ya. Oke, kemudian ada yang namanya edit tinggi. Di sini sama dengan find view by adr.id, namanya saya namain edit lebar. Edit tinggi di sini mah. Oke, jadi ya. Kemudian buttonnya juga ya, karena on create berarti semua harus dibuat gitu ya. Button calculate sama dengan find view by adr.id. Kita namain di sebelumnya kalau nggak salah button calculate di sini. Kemudian ada text result-nya, untuk result-nya kemudian sama dengan find view by id r.id. Apa nih di sini kalau nggak salah namanya text result ini. Oke, gitu ya. Jadi udah dipanggil semua nih, makanya di sini warnanya ungu semua nih, karena udah yang dideklarasikan udah dibuat di dalam metode onCreate-nya. Nah, ketika onCreate berarti ketika kita ingin mengeklik button calculate, berarti kita bisa tuh yang namanya misalkan button calculate dot set, berarti CS-nya kecil, set on click listener gitu, kita this. Nah, di sini nih. Nah, ini kenapa merah gitu ya. Jadi ketika on create berarti kan yang ini dibuat, variabel-variabel ini dibuat, properti-properti ini dibuat. Nah, udah dibuat ketika kita ingin mengeklik si button calculate, kita menggunakan metode yang namanya set on click listener. Di sini artinya dia itu akan mengakses yang ada di main activity ini. Kenapa merah? Seperti biasa alt.enter, kemudian kita buat yang let main activity implement. Jadi diimplementasikan menggunakan metode view on click listener. Di sini oke aja. Jadi di sini nanti akan ada tambahan kelas main activity, dia itu akan mengakses apa-apa aja, fungsi-fungsi apa aja yang ada di kelas view.onClickListener gitu kan ya. Paham ya kan ya? Oke, di sini ketika kita ngodingnya di sini, misalkan view ini lebih enaknya kan, panel kita ganti V aja lah ya. Biar enak kan ya. V sama dengan view, nah enak. Nah, kita ngodingnya di sini. Nah, ketika button itu diklik, berarti dia itu akan menjalankan fungsi yang ini, fungsi on click. Nah, fungsi on click-nya seperti apa? Berarti kita, karena di sini ada inputan panjang lebar, berarti kita di situ tuh, misalkan if, di sini 4 aja lah ya, if f.id, misalkan sama dengan kita bacanya berarti di button ya. Berarti ketika kita ngeklik si button calculate, maka yang terjadi adalah kita masukkan dulu ya variabel-variabel yang kita editkan. Misalkan masukkan panjang sama dengan edit panjang dot text dot to string dot trim, misalkan, atau dot to decimal atau dot apa bebas. Karena saya pengennya dot trim. Ini bacanya gimana? Ketika button itu diklik, berarti ada variabel-variabel seperti masukkan panjang. Masukkan panjang itu berarti dia itu akan mengakses edit panjang ini. Berarti dia itu menemukan edit panjang, inputan masukkan edit panjang, mengambil yang ini, kita inputan di sini mengambil yang ini, edit panjang. Kemudian dot text to string. Kenapa text to string? Karena di sini itu sebenarnya masih berbentuk string, makanya kita ambil text to string. Kemudian kenapa di trim? Misalkan kalian ada spasi 12 spasi gitu ya. Nah, spasinya akan dihapus. Ini seperti itu untuk trim. Jadi dipotong gitu ya. Itu. Kemudian kita deklarasikan semua gitu ya. Variabelnya atau propertinya. Masukkan misalkan ada panjang berarti ada lebar. Berarti kalau lebar edit lebar ya. Edit lebar sama dot text, kita mengambil teks yang ada di edit lebar yang berupa string, kemudian kita trim. Kalau misalkan ada spasi atau ada apa gitu kan ya. Kemudian file dengan masukkan tinggi sama dengan edit tinggi. Oke, ini harusnya nggak spasi kan variabel. Edit tinggi dot text dot to string dot trim. Oke, jadi ya di variabel-variabel ini udah kita baca nih. Nah, kemudian
Nah, variabel-variabel yang ini tentunya ketika kita kalkulat, kita nggak mau kan user itu menginputkan kosong. Nah, itu bisa diatur. Kalau misalkan kita lupa kosong, berarti nanti akan ada kayak semacam, bukan toh sih, semacam error gitu ya. Diperingatin kalau misalkan kolom ini nggak boleh kosong. Nah, itu bisa dibuat juga tuh di sini. Misalkan di sini kita buat var kolom kosong, misalkan kolom kosong sama dengan false dulu, kemudian kita apa namanya buat sebuah struktur percabangan masukkan panjang. Jika masukkan panjang itu adalah kosong, maka di sini kolom kosongnya bernilai true ya, bernilai true. True di sini artinya false. True di sini artinya false di sini gitu kan ya. Nah, kemudian kita kasih pesan errornya, berarti edit panjang dot error, kita kasih pesan error sama dengan misalkan kolom ini tidak boleh kosong. Nah, kemudian yang lain sama kan, bukan panjang aja ya. Yang nggak boleh kosong ada lebar, ada tinggi. Kita sama misalkan. Nah, berarti di sini masukkan lebar. Lebar di sini kolom kosongnya true, di sini berarti edit lebar. Lebar. Kemudian yang tinggi juga sama, kita paste aja biar cepat. Di sini memasukkan tinggi. Kemudian di sini berarti edit tinggi gitu kan ya. Paham kan ya? Ini jika kosong, kemudian jika tidak, berarti di sini ada struktur lagi. Jika tidak kosong, jika kolomnya tidak kosong, maka kita akan menghitung yang namanya itu, yang namanya volumenya. Misalkan volume limas ya tadi ya. Volume limas itu kan sama dengan 1/3 dikali panjang kali tinggi, panjang kali lebar. Panjang kali lebar itu ada luas alasnya kan. Volume limas kan sebenarnya 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Nah, kebetulan di kasus ini luas alasnya adalah persegi. Berarti luas alasnya adalah panjang dikali lebar. Maka volume limas yang terbentuk 1/3 dikali panjang dikali tinggi dikali lebar. Oke, misalkan kita buat seperti ini. Masukkan panjang di sini kan masih string ya ngambilnya, berarti kita harus rubah ke double dulu biar jadi kayak integer. Nah, masukkan panjang double, jadi yang string tadi udah diubah tipe datanya menjadi double, kemudian kita tadi masukkan lebar to double dikali yang inputan masukkan tinggi dot to double. Oke, ini kasih kurung aja. Kasih kurung nanti di 1/3. 1/3. Oke, ini ya. Kemudian cara bacanya, di sini kan cara bacanya ada teks. Di sini kan text view ya. Berarti kita baca juga tuh. Diubah ke text view lagi. Berarti tadi text result namanya ya. Berarti dot text. Diubah. Dia itu baca yang mana? Baca yang volume ini. Volume limas. Dot. Volume sini kan masih to double ya. To double. Berarti kita harus ubah menjadi string lagi. To string ini. Selesai deh kode program yang sederhana ini. Coba kita run gitu ya. Oke, saya mau pakai HP dulu. Saya mau nyiapin USB-nya. Oke, kalian kalau belum menyiapkan yang namanya ini, device-nya, kalian nggak bisa run. Kayak udah diajarin di teori ya, untuk apa namanya proses ininya, kalian klik tools di sini kan ya. Kalau misalnya ingin pakai run emulator, pilih AFD Manager, kemudian di sini klik create virtual device, kemudian pilih yang mana yang kalian pengen pakai, atau pilih new hardware profile. Di sini kalian otak-atik sendiri pengen yang mana gitu kan ya. Di sini cara mengaturnya. Nah, namun karena saya pengennya memakai apa HP, settingnya juga sudah dijelaskan di sesi teori ya. Silakan kalian lihat sesi teori di bagian akhir kalau nggak salah. Di situ saya jelaskan tentang settingnya. Nah, di sini saya membuat pakai HP dulu, saya setting dulu gitu ya. Oke, di sini udah kebaca. Nah, di sini ada ya Redmi Note 8. Ketika kita run dulu. Oke, ini adalah proses Gradle-nya, kita tunggu dulu tuh. Proses Gradle-nya. Nanti disuruh di HP-nya itu disuruh install gitu ya, disuruh install apa namanya? Aplikasi kita. Ini prosesnya agak lama ya karena ini apa namanya?
kita ngekod dari awal. Kalau kalau cuma memperbaiki mungkin proses installnya agak cepat. Namun karena ini baru gitu ya, baru kita ngoding gitu ya, dari kosongan gitu kan ya, menjadi ada beberapa code. Nah, itu di situ Gradle-nya mungkin akan sedikit memakan waktu ya mungkin sekitar 2 menit atau sampai 3 menit. Udah kita tunggu aja lah ya. Sabar. Oke, masih proses build ya. Oke, di sini udah install nih. Udah ada kata-kata install, berarti kalian lihat HP kalian gitu ya. Nanti disuruh install. Install aja, kemudian nge-launch gitu. Oke, nggak kelihatan ya. Sebentar saya setting biar kelihatan di kalian. Sebentar. Oke, saya setting air service. Oke, sebentar. Tadi yang parameter. Oke, kemudian sebentar saya share dulu. Yang ini screen parameter volume. Ya, udah kelihatan kan ya? Berarti di sini nanti kita bisa nulis panjangnya berapa, 12, lebarnya 12 misalkan, tingginya 10. Nah, kita kalkulate. Ada tuh hasilnya 480. Tapi kalau misalkan kita lupa lebarnya, nah kita kalkulate ada peringatan tuh, kolom ini tidak boleh kosong gitu kan ya. Paham kan ya? Jadi itu dulu seputar apa yang kita buat aplikasi sederhana ini tentang menghitung volume pyramid gitu ya dengan desainnya seperti ini. Oke, semoga ilmu ini bisa bermanfaat bagi kalian. Kalian semoga bisa menjadi developer Android yang jago gitu ya, yang lebih jago dari saya juga gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman semua yang sudah menonton dan yang belum menonton harap ditonton ya karena ini juga ilmu buat kalian masa depan. Terima kasih teman-teman semua. Selamat pagi.